juga Puji, tunggu sebentar ya. Kita punya bintang tamu berikutnya. Ini kita akan menghadirkan sosok yang kita tahu kemarin menjadi viral di media sosial. Ada seorang asisten rumah tangga di Bandung Barat yang kabarnya disiksa oleh majikannya. Dan akan hadir di sini untuk menceritakan kejadiannya bersama dengan pengacaranya. Di Pagi-Pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia Mbak Rohimah dan juga Asep Muhyiddin. Selamat pagi Mbak Rohimah. Selamat pagi. Mas Asep silakan. Ini ada Mbak Rohimah dan juga Mas Asep ya, Kang Asep ya, sebagai kuasa hukumnya, betul ya? Yang pertama pastinya kita di sini mau mengucapkan, kita juga ikut prihatin atas apa yang menimpa terhadap Mbak Rohimah. Dan kami juga turut bersyukur ketika akhirnya pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kita berharap semoga keadaan Mbak Rohimah semakin bisa lebih baik lagi. Dimudahkan segala usaha untuk mencari rezekinya ya. Dan kami semua mengucapkan terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dan mau berbagi cerita sama kita. Sekarang keadaan sudah semakin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Rohimah, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini kejadian Mbak Rohimah yang kabarnya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang yang memperkerjakan Mbak Rohimah saat itu ya. Ini dia tangannya. Sudah berapa lama saat itu bekerja dengan majikan? Ya. Udah 5 bulan, baru 5 bulan. Baru 5 bulan? Oke. Kenal dengan orang yang mempekerjakan Bapak dan Ibu itu dari mana? Ada saudara yang masukin kerja. Ada saudara itu agensi atau? Enggak, yang sama yang dari itu, dari kampung juga. Oke. Mbak Rohimah asalnya dari? Limbangan. Dari Limbangan, Garut ya? Iya. Bekerja ke Bandung Barat, bertemulah dengan orang yang mempekerjakan. Ketika pertama kali masuk ke rumah, bertemu dengan orang yang mempekerjakan Mbak Rohimah, apa kesan pertama dari Mbak Rohimah tentang mereka? Ya. Seminggu pertama tentang mereka? Iya, seminggu pertama mah baik. Ya, minggu pertama mah baik. Iya, baik. Gitu. Lalu? Ya, enggak ngapa-ngapain. Gak ada masalah nggak ada gitu ya, masalah. Teh. Lalu kejadiannya dari mulai penyiksaan atau kekerasan secara ucapan? Itu setelah bekerja berapa lama? Itu teh pas mau 3 bulanan kesini. Pas mau 3 bulan. 3 bulan. Iya. Apa yang paling pertama Mbak Rohimah ingat? Yang memicu sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Itu lupa matiin lampu. Lupa matiin lampu. Ketika lupa matiin lampu, apa respon atau reaksi mereka ke Mbak Rohimah? Awalnya mah gak marah, cuman ya kalau mau aman harus ada uang. Kalau mau apa? Ya kalau mau aman, gak mau dipukul, harus ada uang, harus bayar. Kalau nggak mau dipukul, harus ada uang. Maksudnya Mbak Rohimah Iya, harus bayar ke mereka? Iya. Berapa mereka minta? 100.000. 100.000? Iya. Ini agak aneh ya, ketika asisten rumah tangga yang akhirnya dimintain uang sama majikannya, kalau nggak mau dimarahin gitu ya Mas? Kang, kurang Kalau lebih. mau dipukul, kalau nggak mau dipukul aniaya gitu. Oh wow. Biar kenapa kok harus ngasih duit? Karena melakukan kesalahan? Iya, seperti tadi diceritakan Ibu Rohimah itu karena takut matikan lupa matikan lampu, ya. lupa narik Jadi ketika ada lupa-lupa seperti itu, ancamannya kalau nggak mau dianiaya itu harus bayar denda 100.000 gitu. Bisa nanti diceritakan lebih lanjut sama Ibu Oke, Rohimah. Mbak Rohimah akhirnya bayar terus 100.000 gitu. Ya Allah. Habis dong uangnya lama-lama. Habis. Ketika habis lalu apa yang mereka lakukan? Ya, Ketika Mbak Rohimah melakukan kesalahan? Ya main tangan. Main tangan. Main tangannya itu maksudnya gimana, Mbak? Main tangannya Ya, seperti apa ya, Mbak? Dipukul, Ditonjok, gampar gitu ya? Oh, Akbar, enggak. Saya lihat di situ kan sampai hitam tuh di sini. Itu ditonjok sekali atau berkali-kali sampai hitam banget? Kayak pakai topeng. Ditonjok sekali. Ditonjok sekali itu sama ceweknya apa sama cowok? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Mbak Rohimah mungkin boleh ceritain sama kita. Perlakuan kekerasan apa, aniaya seperti apa yang pernah mereka lakukan selain menonjok muka? Ya mukul, nginjek, nendang. Nginjek? Diinjak dan Iya, juga diinjak. ditendang. Iya. Wow, segitunya ya? Apa Mas apa Ada gangguan mungkin ada ya? ya, misalkan kayak Apakah psycho gangguan atau apa jiwa? memang mereka Kalau untuk pelaku, Iya. saya sebetulnya kurang begitu tahu Iya. apakah pelaku ini ada psiko atau kelainan gangguan Kelainan jiwa, mental gangguan atau jiwa. jiwa seperti itu, karena itu kan yang Dengan lebih gangguan berhak untuk menyampaikan itu adalah Dokter. medis, Psikiater, psikolog ya. gitu. Iya, iya. Jadi untuk masalah kesehatan saya kurang begitu tahu gitu. Oke. Tetapi mungkin kalau dari tindakannya banyak masyarakat termasuk mungkin saudara-saudaranya Ibu Rohimah itu mengecam
terhadap tindakan yang dilakukan oleh majikannya itu, karena dikategorikan oleh saudaranya Ibu Rohimah ini ya dianggap tidak manusiawi gitu. Jangankan Oh, saudaranya, iya dong. kami juga mengecam tindakan Betul. kekerasan seperti Iya. itu kepada Iyalah. siapapun, bukan Kepada hanya asisten siapapun. rumah tangga, tapi siapapun itu tindak kekerasan jelas kita tidak pernah benarkan. Tapi Mbak Rohimah, selain mereka memberikan kekerasan, tapi ini ngomongin soal layak atau tidaknya, mereka kasih makan nggak? Masih Sehari berapa kali kasih makan? 3 sama mereka? kali, biasa normal. Mbak Rohimah kok nggak kepengen pergi aja dari situ? Nggak Nggak kabur aja gitu. nggak bisa, udah ngomong saya mau pulang, mau pamit. Nggak boleh, nggak bisa, kalau mau pulang harus kembali. Oh, oke. Tentang uang lagi ya, mau pulang, kamu izin mau pulang, tapi tetap mereka minta uang. Kenapa nggak kabur? Kalau itu kan minta izin, kenapa nggak kepikiran untuk kabur gitu segala macam? Pergi Apa aja gitu. dikunciin pintunya Iya, atau gimana? dikunciin. Selalu dikunci. Selalu Mbak, dikunci. Mbak Rohimah dikunci itu di kamar tuh ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Dikunci di dalam kamar itu? Enggak, dikuncinya suka dari luar. Dari Oh, luar terus rumah. mereka kemana? Mereka mah suka pergi, Mereka punya anak? punya Berapa anaknya? baru satu. Baru satu. Jadi ketika Mbak Rohimah dikunci, mereka pergi begitu saja. Mbak Rohimah dalam rumah itu. Mbak Rohimah punya handphone nggak? Wah, punya, tapi kemarin teh disita. Oh, sama handphonenya bos. diambil. Iya. Iyalah. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambia di rumah. Ini dia kejadian yang memilukan yang dialami oleh seorang Mbak Rohimah ketika menjadi korban kekerasan dari orang yang mau bekerja. Mbak Rohimah kalau lihat itu gimana? Dia sedih sih. Mbak Rohimah dipukul gimana Mbak sedih gini-gini? Ditonjoknya gimana tuh Ditonjok. gini gitu ya. Sekali atau berkali-kali? Sekali. Mbak Rohimah ketika dipukul, ditendang, diinjak, melawan atau enggak? Nggak bisa. Kenapa nggak melawan? Nggak Ya bisa kan melawan. udah pada sakit semua. Badan udah sakit semuanya ya. Kita tahu bahwa Mbak Rohimah ketika ditemukan warga saat itu Mbak Rohimah di depan jendela ya, Betul sekali. meminta pertolongan warga. Iya. Enggak. Jadi cuma diem aja. Iya. Kenapa Mbak Rohimah dia? Ya nggak berani, soalnya kan mau keluar nggak bisa, mau komunikasi nggak bisa juga. Jadi emang takut ya. Iya. Memang penuh dengan ketakutan sepertinya ya Kang ya. Iya, jadi setelah bekerja 3 bulan itu baru Mbak Rohimah mendapatkan kekerasan. Setelah 2 bulan berjalan, mau berjalan ke 3 bulannya, itu Mbak Rohimah sempat komunikasi dulu dengan keluarga, dengan adiknya yang wanita, menyampaikan yang dialami oleh Ibu Rohimah gitu. Nah itu disampaikan minta dijemput karena istilahnya ya ada kekerasan lah di sini. Nah ketika adiknya menyampaikan kepada orang tuanya mencoba komunikasi dengan yang menyalurkan Bu Rohimah ini. Iya. Nah sehingga setelah itu disampaikanlah kepada majikannya. Nah setelah itu majikannya menghubungilah ke salah satu keluarga Ibu Rohimah dan menyampaikan bahwa kabar itu bohong katanya. Tidak ada Oke. gitu. Nah setelah kabar itu disampaikan, tahu Ibu Rohimah menghubungi salah satu anggota keluarga, akhirnya si handphonenya itu sejak 1 bulan diambil. Dari situ putus komunikasi. Putus komunikasi. Dianggap tidak ada masalah, semua Dianggap baik-baik tidak ada saja. masalah. Betul sekali. Oke. Jadi itulah kenapa Mbak Rohimah tidak mencoba komunikasi dan mengambil foto dan yang lain sebagainya, karena 1 bulan setelah sebelum ini terbongkar atau terkuak gitu ya, itu ada ambil itu handphonenya itu, SIM cardnya sama dompet ya terimanya. Dompet juga diambil. Gitu, Oke, sama jadi semuanya KTP. ya? Iya betul sekali. Kalau boleh tahu berapa sebulannya dapatnya gajinya? Perjanjian mah cuma 2 juta. Perjanjian 2 juta sebulan. Iya. Lalu pada kenyataannya 1,5 juta. Terus 1.200.000, 1.800.000. Mbak nggak tanya kok saya dikasih segini, bukannya perjanjiannya 2 juta. Ya kan dia bilang dipotong kalau bikin kesalahan, kalau mau aman. Jadi uangnya sebagian diambil. dipotong karena melakukan kesalahan. Setiap melakukan kesalahan minta 100 Karena nggak matiin lampu. Iya. Mbak Rohimah, Kira sisanya jadi berapa? Nggak ada. Nggak ada Jadi sisa? pulangnya nggak bawa uang sebesar pun. Jadi Nggak ada hanya hasilnya ya? pernah sekali ya kirim uang ke kampung halaman itu ke orang tua. Dari 5 bulan itu hanya sekali. harusnya keluarga curiga ya ketika anggota keluarganya menjadi asisten rumah tangga, kemudian sudah meminta pertolongan walaupun hanya 1 kali, diklarifikasi oleh majikan bahwa tidak ada apa-apa, tapi hanya mengirim uang 1 kali. Betul. Sebenarnya itu sudah mulai curiga harusnya Curiga, ya. betul. Tapi ya apapun itu sudah terjadi ya. Betul. Tapi juga kita tahu bahwa tayangan ketika Mbak Rohimah diselamatkan oleh warga ini juga menjadi viral di media sosial ketika Mbak Rohimah berdiri depan jendela. Boleh diceritain nggak? Itu ceritanya gimana ketika Mbak Rohimah minta bantuan diselamatkan oleh warga? Awalnya mah nggak minta bantuan sama siapa-siapa. Cuman pas
pas tahu di depan rumah udah rame gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Oh, jadi Iya, memang pertolongan benar-benar dari Allah lah. betul. Mbak Rohimah nggak minta tolong sama siapa-siapa. Mungkin ada yang melihat kecurigaan, melihat asisten rumah tangga babak belur. Sebagai warga, mereka guyup kemudian memberikan pertolongan gitu ya. Ya, jadi 1 bulan sebelum terkuaknya ini, warga sempat curiga, Kang Nasar, Mbak DP. Curiganya itu karena ketika lewat malam di belakang rumah majikannya ini, itu suka ada yang nangis. Jadi Mbak Rohimah ini hampir setiap malam menangis gitu. Oh. Bisa dikategorikan seperti itu karena ya mendapatkan kekerasan seperti itu. Dari muncul kecurigaan itu, keamanan di sana termasuk RW dan yang lain sebagainya itu berkomunikasi, Ya. mencari tahu dulu apakah betul atau tidak, sehingga memutuskan setelah mencari tahu sering ada yang nangis, itu hari Minggunya akan menanyakan langsung kepada majikannya. Tetapi karena hari Sabtu si majikannya ini keluar nggak ada, akhirnya warga di sana berinisiatif untuk mencari tahu hari Sabtunya itu ke rumahnya Pak Dede. Ketika Pak Dede itu penasaran, akhirnya menghubungi Babinsa, Babinmas, sehingga muncullah di situ pembongkaran paksa atau pendobrakan rumah tersebut. Jadi Mbak Rohimah ini sebetulnya takut dari di sana itu sudah ada serangan psikis gitu, Pasti. Mbak. Karena dia tidak bisa keluar, Iya. gitu. Ya. Ada penuh dengan ketakutan Betul. ya. Bahkan ketika pas dibongkar pun kan Mbak Rohimah menyampaikan ini bekas jatuh. Kenapa Mbak bilangnya jatuh, Mbak? Nggak bilang jujur? Enggak, soalnya kalau bilang jujur pasti mereka pulang dipukul lagi. Mbak masih takut ya? Traumatik. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah bahwa warga juga begitu peduli dan sangat sensitif sekali ya, bahwa ketika Mbak Rohimah bilang jatuh pun mereka tidak percaya dan memang inilah hasilnya perbuatan yang harus tentu saja dibayar oleh kedua pelaku. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, alhamdulillah Mbak Rohimah sudah diselamatkan oleh warga dan juga sudah pulang ke Limbangan Garut, dan ini adalah momen ketika Mbak Rohimah disambut sama keluarga. Jadi Mbak Rohimah udah punya anak? Udah. Siapa namanya? Ai Afifah. Siapa? Ai Afifah. Ai, 5 bulan nggak ketemu Ai, disiksa sama orang yang mempekerjakan. Apa dalam pikiran Mbak Rohimah? Ya, waktu itu mah gak ada pikiran apa-apa, cuma pengen gimana caranya bisa pulang, bisa kumpul sama keluarga. Itu aja. Ketika pulang ke Limbangan ketemu sama keluarga, gimana perasaan? Alhamdulillah senang bisa ngumpul bareng lagi. Mbak Rohimah kenapa sampai diangkat pakai tenda? Nggak kuat tenaganya atau kayak gimana? Iya, tadinya mau jalan, tapi yaudah pakai ini aja. pakai Lemas keranda. gitu Nggak ada tenaga ya? Yang nganterin pulang siapa shock aja? juga. Banyak yang nganterin pulang. Dari itu sama ini. Kebetulan alhamdulillah termasuk saya sendiri menyampaikan terima kasih kepada DPK Abdesi Kecamatan Lugur Limbangan yang telah memfasilitasi Ibu Rohimah dan saya, termasuk dari salah satu anggota dewan juga gitu. Jadi ketika pulang itu mereka sangat support sekali gitu, Pak. Terus satu hal mungkin Mbak Rohimah belum bisa sanggup, termasuk saya juga ketika membicarakan ini belum bisa. Jadi ini saya ya. Kenapa? Jadi yang paling saya ngeri itu selain kan pernah dengar ya bahwa Bu Rohimah itu kepalanya ditimpuk sama teflon itu. Sama apa? Teflon. Teflon. Jadi penganiayaan itu bukan hanya tangan saja, tapi bukan benda-benda gitu ya, termasuk menggunakan benda-benda juga. Iya. Jadi termasuk teflon. Nah, teflon ini yang zaman dulu itu, yang besi itu, yang berat itu kan. Iya. Jadi di kepalanya mungkin kalau saya sudah pingsan. Tapi nggak apa-apa, udah di rumah Udah sakit dironsen diperiksa nggak kepalanya apa-apa. semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 2 kali CT scan. Mungkin saya lebih menyampaikan ini adalah doa orang tua, doa Betul. masyarakat Indonesia Betul. terhadap Ibu Rohimah yang alhamdulillah kepalanya ini tidak apa-apa gitu. Jadi Betul. kata dokter yang di sini merah itu ada gumpalan-gumpalan itu, jadi adalah darah yang tidak Yang keluar diinin. dari ini. Oh, dari kepala Betul. sampai akhirnya turun ke Gitu. Makanya sampai ke sini gitu. Bawah Itu kata tadi. dokter. Penjara jangan Tapi dikeluarin. Pak, saya penasaran sekarang setelah kan tadi dikatakan bahwa kedua ibu atau bapak yang menjadi majikannya sudah ditahan ya? Iya, betul. Sudah ditahan. Pernah ketemu nggak? Maksudnya ketemu dan maksudnya menanyakan dengan jelas gitu. Kenapa Iya. melakukan hal itu?
Pasti akan, pelakunya pasti gitu. Ya, Kan Mbak Rohima dong. dengan pelakunya pernah langsung ketemu nggak? Belum. Sampai sekarang. Sampai Masih ada trauma juga ya. Sejak ditahan belum ketemu. Karena trauma itu tadi Tapi ya, dari Pak. Bapak pernah menanyakan nggak kepada mereka atau Belum bisa ketemu dengan Oh, iya. pelaku itu. Oke, kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah ini para pelaku pasangan suami istri yang akhirnya sudah diamankan. Alhamdulillah sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena bantuan warga juga ini. apa kan mereka berdua ini bapak dan ibu ini juga punya anak kecil ya? Iya. Kalau nggak salah. Terus anak kecilnya gimana itu, Bang? Sama neneknya. Sama neneknya. neneknya. Sama neneknya ya. Itu anaknya Bu Rohim. Bukan. Anak majikan. Anak majikannya. Jadi Mbak Rohima punya anak tapi majikannya juga punya anak Iya. ya. Usia berapa anak dari majikan? 10 bulan. 10 bulan sekarang ikut neneknya. 10 Buat bulan. Kang Asep kelanjutan atau proses hukum berikutnya untuk para pelaku yang Mas Asep ketahui seperti apa sekarang? Alhamdulillah untuk saat ini proses hukum dari penyidik Polres Cimahi itu selain sudah mengamankan kedua tersangka itu sudah hampir menyelesaikan berita acara pemeriksaan. Tinggal menunggu hari kemarin itu Bu Rohimah yang kedua kalinya itu visum psikolog. Secara psikolog ya, secara ya, psikis dua ya. kali karena alhamdulillah karena ketika kontrol pertama kali di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut itu ahli spesialis bedah menyatakan bahwa alhamdulillah katanya Ibu Rohimah itu kondisi secara badannya itu tidak terlalu mengkhawatirkan tetapi harus konsul dengan psikolog seperti Iya. itu. Justru badannya tuh mungkin ya sakit-sakit bisa, tapi shock kagetnya Secara itu loh psikis, yang ya. lama tuh itu Betul. biasanya. Traumanya ya, traumanya. Kang Asep untuk sidangnya sendiri pasti sebagai korban akan dihadirkan ya. Betul. Kabarnya kapan untuk persidangan? Belum ada, tapi masih memenuhi kelengkapan berkas pemeriksaan. Kebetulan minggu depan Ibu Rohimah diagendakan itu permintaan keterangan tambahan. Jadi hari tadi saya komunikasi dengan penyidiknya karena sebelumnya penyidik pernah datang juga ke Ibu Rohimah menjenguk Ibu Rohimah. Bahkan alhamdulillah dengan ada buah tangan sedikit, terima kasih untuk penyidik yang sudah menjenguk. Jadi kata penyidik ketika Ibu Rohimah siap untuk memberikan keterangan tambahan mohon dikabarin. Jadi ketika kemarin saya mendapatkan informasi dari psikolog perkembangannya cukup lumayan bagus. Jadi alhamdulillah tadi saya sampaikan penyidik minggu depan itu ada pemeriksaan tambahan gitu. Ya. Jadi mungkin ini Mbak yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat termasuk mungkin kepada di sini yang paling ngeri, yang paling mungkin menurut saya kurang begitu manusiawi gitu ya sebagai profesi. Karena apa? Ketika Bu Rohimah ini di belakang di kamar mandi ya, itu ada kekerasan fisik ditonjok sampai terjatuh di kamar mandi. Itu sedang bersih kamar mandi. Setelah terjatuh di kamar mandi, jadi si tangannya ini sikut masuk ke pembuangan. Itu pembuangan kloset ya. Setelah masuk ke pembuangan itu ini pundak diinjak oleh majikannya. Jadi si muka ini pas masuk ke kloset begitu. Jadi itu mungkin yang mungkin Bu Rohimah juga entah siap atau tidak untuk cerita ini, tapi inilah faktanya yang harus disampaikan. Kenapa mungkin keluarga di sana, saudara dan khususnya warga Kecamatan Limbangan sangat-sangat mengecam keras tentang kejadian ini. Kami pun mengecam dan kita juga berharap semoga para pelaku tersangka mendapatkan hukuman pastinya ya, diberikan hukuman yang setimpal. Iya betul, Mbak Rohimah. Nanti kalau misalkan ditanya, jangan takut-takut, omongin aja semuanya, jadi biar sayang. enak. Iya. Jadi kenapa kok ini Tambahin termasuk kalau bisa, mah. kasus KDRT, kok ini ART? Kadang kan kebanyakan orang masyarakat tidak tahu KDRT itu bukan hanya terjadi kepada suami istri saja, Betul. tetapi Di asisten dalam rumah rumah. tangga yang bekerja kepada kita atau para asisten itu termasuk anggota dari keluarga. Jadi kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga itu namanya KDRT, ada pasalnya. Mending Mbak Rohimah sekarang tinggalnya di mana? Di Limbangan. Nanti kalau misalnya Mbak Rohimah udah siap bekerja lagi, di rumah aku aja. Kalau soal itu mah tidak boleh, soalnya udah dikasih warung kondisi kecil-kecilan. Oke. Trauma ya pasti ya. Jadi sekarang kerjanya apa kalau Mbak Rohimah? Bikin usaha kecil-kecilan. Bikin usaha buka kecil-kecilan. warung. Semoga diberikan kemudahan kelancaran Amin, ya. amin. Kita mau kasih lihat ini ada satu artikel katanya kemarin dari pihak keluarga, para tersangka dan juga pelaku mereka sudah melakukan permintaan maaf pada Mbak Rohimah. Iya. Orang tua majikan Rohimah datang meminta maaf
ART ini sebut orang tua majikannya di rumah hanya Sabtu, Minggu. Jadi udah datang untuk minta maaf orang tuanya? Datang ke Limbangan? Iya datang. Bilang apa mereka? Ya bilang minta maaf atas kelakuan anak sama menantunya. Tapi Barohima? pasti sudah dimaafkan dong ya Mbak. Tapi kan hukum tetap terus berjalan ya Mbak. Kita berharap semoga Mbak Rohima diberikan ketabahan, kesabaran, dan hidupnya bisa lebih berkah, lebih baik lagi. Dan sekali lagi kita berharap semoga para tersangka, para pelaku mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Aktia. Gege.